Untuk materi yang pertama yaitu permintaan uang. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk tujuan memegang uang, yaitu untuk tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Selanjutnya yaitu contoh permintaan uang dari 4 pihak. Yang pertama ada pihak produsen atau pengusaha, yang kedua pihak konsumen atau perseorangan, yang ketiga pihak pemerintah yang berperan sebagai konsumen, pengatur maupun produsen, yang keempat pihak penanam modal atau investor. Kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan uang, yang pertama ada ekspektasi kondisi perekonomian yang terjadi di masa mendatang, yang kedua semakin banyaknya tingkat investasi dan penanaman modal sehingga uang yang beredar pun harus semakin besar, dan yang ketiga tingkat suku bunga. Selanjutnya contoh kurva permintaan uang. Yang pertama ada kurva permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga dan transaksi. Berdasarkan kurva permintaan uang yang ditunjukkan dari gambar tersebut, terlihat bahwa semakin sedikit pendapatan, maka permintaan uangnya semakin besar. Sementara jika pendapatan semakin besar, maka permintaan uang juga lebih besar. Yang kedua, kurva permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Berdasarkan kurva tersebut, terlihat bahwa tatkala tingkat bunga semakin rendah atau IB, maka permintaan uang semakin besar atau MB. Sementara ketika tingkat bunga makin tinggi atau IA, maka permintaan uang semakin kecil atau MA. Garis LP pada kurva menampilkan kurva preferensi likuiditas. Materi selanjutnya yaitu penawaran uang. Penawaran uang adalah kebalikan dari permintaan uang, karena penawaran uang merupakan jumlah uang baik uang kartal maupun uang giral yang disediakan oleh pemerintah atau bank sentral untuk digunakan dan dimiliki masyarakat dalam bertransaksi. Selanjutnya untuk contoh penawaran uang sendiri yaitu bank sentral akan mencetak lebih banyak uang ketika pemerintah membutuhkan anggaran lebih untuk menjalankan program negara. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penawaran uang yaitu tingkat harga komoditas barang dan jasa yang berlaku di pasar, besar suku bunga yang ditetapkan, besar pendapatan real yang memang diterima oleh masyarakat, serta juga memperhitungkan tingkat inflasi dalam negara. Kebijakan moneter yang diberlakukan berupa pembuatan uang yang baru untuk memperbanyak jumlah uang beredar. Berikutnya, contoh kurva penawaran uang. Berdasarkan kurva penawaran uang tersebut, ketika suku bunga tinggi atau R1, maka jumlah penawaran uang dari bank umum juga meningkat atau M1. Sementara jika kurva tingkat suku bunga rendah atau R0, maka penawaran uang dari bank umum juga rendah atau M0. Yang terakhir, penentuan suku bunga. Suku bunga dalam ekonomi ditentukan oleh keseimbangan dalam permintaan dan penawaran uang. Contohnya, bank sentral menggunakan keputusan suku bunga untuk mengendalikan nilai mata uang dan mengarahkan perekonomian menuju kebijakan moneter seperti pengangguran yang rendah, produk domestik bruto atau PDB yang tinggi, dan tingkat inflasi yang stabil.